Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ad-darsus sabi'. Pelajaran berapa? Pelajaran ke-7. Judulnya Syu'abul Iman. Syu'ab jamak dari syu'bah, cabang. Syu'abul Iman. Al-kalimatul jadidah. Ya, kalimat yang baru, kata-kata yang baru. Tadabbur. Nah, tadabbur. Mentadaburkan, ya merenungkan, merenungi, memikirkan, tadabbur. Bid'un. Ma mana bid'un? Bid'un. Ada di Mujam enggak? Bid'un. Yani bilangan ya. Adat dari 3 sampai 9. Artinya ya sejumlah. Bid'ah ada sejumlah. Syu'batun tadi sudah, yakni al-juz'u minasyai', bagian dari sesuatu. Atau diartikan dalam bahasa kita itu cabang. Syu'abun tadi sudah, imatatun, menghilangkan. Nafa yunafi, fa'ala yufa'ilu, nafa yunafi. Ma makna? Ma makna nafa yunafi? Yani khalafa, menyelisihi. Nafa bimakna khalafa, menyelisihi. Ya, artinya berbeda ya dengan ini, misalnya gitu kan. Menyelisihi. Asarra yusirru, melakukan terus-menerus. Haddun syar'iyyun, iya, batasan atau hukuman. Bisa batasan, bisa juga hukuman, tergantung teksnya. La'ana yal'anu. Ma mana la'ana yal'anu? Melaknat. Riba. Riba ya riba. Riba. Ma mana riba? Zaidah, ziyadah. Ya, az-ziyadah al-muharramah al-nuqud al-mawdu'ah fil masrif atau az-ziyadah al-dain. Itu riba. Riba itu tambahan yang diharamkan. Adanya uang yang bertambah nilainya. Tambahan itu namanya riba. Az-ziyadatu al-muharramatu, tambahan yang haram yang ada pada uang yang disimpan di bank, atau tambahan yang dikenakan dalam hutang piutang. Itulah riba. Jadi riba itu bisa riba berupa uang yang disimpan di bank kemudian bertambah, itu riba. Atau uang yang dihutangkan kemudian dikembalikan, itu ada tambahan, itu namanya riba. Mafhum? Jelas? Kemudian uququn, durhaka
Uquq. Uququl walidain berarti durhaka kepada kedua orang tua. Zur. Ya zurun. Kepalsuan. Nah, di sini diartikan apa zur itu? Syahadatuz zur, saksi palsu. Syahadatuz zur. Di sini diartikan apa zur? Ini dia nih, yakni az-zur. Az-zur ini al-qaulul kadhib, ucapan bohong. Az-zur al-qaulul kadhib. Ucapan bohong, dusta. Al-qaulu al-kadhib. Mafhum? Jawarih, jama' dari jarihah, anggota badan. Mudkhal, isi makan ya, bersama yang di tempat ya atau waktu memasukkan, atau isi maf'ul yang dimasuki. Kabair, jamak dari kabirah, dosa besar. Ini dosa-dosa besar. Jamak dari kabirah, kabair. Sagair, jamak dari saghirah, dosa kecil. Zina, zina ya zina. Muhafadzah, memelihara. Wadih? Ya, sekarang Hudzaifah baca dan artikan. Bergantian tiap-tiap alinea, tiap-tiap fakrah baca. Qalbuhu wa aqluhu. Tarjim. Beriman kepada Allah adalah silah yang paling besar ya antara manusia dan rohnya. Karena manusia mulia, makhluk mulia ya Pak. Terus Hafsah. Al-imanu billah huwa a'dhamu silatin bainal insani wa rabbih. Beriman kepada Allah adalah hubungan yang paling besar antara manusia dengan penciptanya, dengan Rabb-nya. Nah ini dia. Iman kepada Allah merupakan hubungan yang paling besar, yang dengan hubungan tersebut terhubunglah antara Allah dengan makhluknya, dengan manusia, antara manusia dengan penciptanya. Mafhum? Li'anna insana asyrafu makhluk al-ard. Li'anna insana asyrafu makhlukin al-ard. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di atas permukaan bumi. Li'anna insana asyrafu makhlukin alal ard. Karena manusia adalah makhluk yang paling mulia di atas permukaan bumi. Wa asyrafu ma fil insani qalbuhu wa aqluh. Dan
yang paling mulia yang ada pada manusia adalah hati dan akalnya. Itu yang paling mulia. Yang paling mulia yang ada pada manusia adalah hati dan akalnya. Wa asyrafu ma fil qalbi al-iman. Dan yang paling mulia yang ada dalam hati manusia adalah iman, keimanan. Wa asyrafu ma fil aqli atadabbur. Dan yang paling mulia yang ada pada akal manusia adalah tadabbur. Merenungi, memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Itu tadabbur. Atau mentadaburkan Al-Quran, memikirkan, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Maka yang paling mulia yang ada pada akal manusia adalah tadabbur. Yang paling mulia yang ada pada manusia adalah hati dan akal ya. Yang paling mulia yang ada pada hati manusia adalah keimanan. Mafhum? Fal imanu a'dhamu ni'amillahi 'alal insan. Maka iman adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka iman adalah nikmat Allah yang paling besar yang ada pada manusia. Walil imani syu'abun katsiratun. Dan keimanan itu memiliki cabang yang sangat banyak. Iman itu bercabang-cabang dan cabangnya sangat banyak sekali. Walil imani syu'abun katsiratun wa inna ta'ati kullaha min syu'abil iman. Dan sesungguhnya segala ketaatan semuanya, berarti seluruh bentuk ketaatan merupakan cabang-cabang keimanan. Termasuk diantara cabang-cabang keimanan. Segala bentuk ketaatan semuanya merupakan termasuk diantara cabang-cabang keimanan. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wa fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Rawahu Muslim. Dalilnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dalil yang menunjukkan bahwa iman itu banyak cabangnya. Dalilnya sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Iman itu ada 70 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendah, cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Imatatul adha 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, itu merupakan cabang keimanan yang paling rendah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi. Berarti ucapan la ilaha adalah bagian dari iman. Karena iman itu adalah ucapan dan perbuatan ya. La ilaha adalah ucapan, imatatul adza adalah perbuatan. Iman itu qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan perbuatan, itu iman. Dan juga keyakinan, i'tiqad. Mafhum? Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ya. Sekarang mafhumul iman, pengertian iman. Mafhumul iman, pengertian iman. Di sini dijelaskan apa itu iman.
Tadi dijelaskan bahwa iman itu bercabang-cabang, ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan atau menghilangkan gangguan dari jalan manusia yang dilewati oleh manusia. Mafhum? Arti iman. Al-imanu nutqun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih wa huwa at-tasdiqul kamilu li kulli ma jaa'a 'anillahi wa rasulih ma'al muhafadzati tammati 'ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Wa qad su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil iman faqala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi rawahu syaikhan. Pak, kemana konsentrasinya belajar tapi kemana-mana? Dengerin aku Pak. Kalau belajar konsentrasi, ya jangan kemana-mana pikirannya, agar ilmunya masuk. Konsentrasi. Jangan meremehkan pelajaran, ya. Duduk yang rapi, kemudian belajar sungguh-sungguh, catat segala faidah, catat semua mufradat yang nggak tahu artinya, catat, jangan dihafal. Karena belajar itu, metode belajar pertama dengar, kemudian catat, baru dihafal, baru diamalkan. Itu belajar. Belajar pertama dia datangnya dari pendengaran, masuk ke hati itu, ya. Habis dengar masuk ke hati, kemudian catat apa yang didengar, baru dihafal. Itulah ilmu. Berapa banyak orang yang belajar tapi nggak punya ilmu. Kenapa? Tidak ada istimak yang baik, tidak mendengar dengan baik, dan tidak dicatat. Kalaupun dengar dia lewat aja, maka akan hilang ilmu tersebut. Maka poin selanjutnya adalah tentang arti iman. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, ya, pengucapan dengan lisan atau mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota badan. Itulah iman. Nutqun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawari. Mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, mengucapkan. Membenarkan dengan hati, ya, meyakini dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benar keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dibenarkan. Baru diamalkan, mengamalkan ajaran Islam. Segala perintah dikerjakan, segala larangan dijauhkan. Itu diamalkan, itu iman. Kalau nggak begitu maka dia tidak beriman dengan sempurna. Keimanan yang sempurna adalah ketika seorang itu dia mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Makanya orang masuk Islam kan pertama kali gitu, disuruh syahadat dulu. Baru apa? Ya, membenarkan dengan hatinya. Setelah dia ucapkan, dia benarkan. Nggak boleh ragu-ragu apa yang diucapkan, dia benarkan. Ya, tidak boleh meyakini bahwa hal itu tidak benar, nggak boleh. Berarti harus dibenarkan, baru diamalkan dengan anggota badan. Segala yang menjadi perintah Allah dikerjakan, dan segala yang menjadi larangan Allah ditinggalkan. Wadih. Wa huwa at-tasdiqul kamilu li kulli ma jaa'a 'anillah wa rasulih. Dan iman itu adalah pembenaran yang sempurna, ya, terhadap segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah iman. At-tasdiqul kamilu likulli ma jaa'a 'anillahi wa rasulih. Pembenaran, ya, tasdiq yang sempurna, berarti nggak ada kurangnya. Betul-betul dia membenarkan, mempercayai segala yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Yang datang dari Allah Al-Quran, yang datang dari Rasul adalah sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Mafhum?
ma'al muhafadzati tammah ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramat, disertai dengan menjaga, dengan adanya penjagaan yang sempurna, betul, dijaga ya, penjagaan yang sempurna atas ya perbuatan terhadap segala kewajiban dan perbuatan dengan bentuk meninggalkan yang haram, dijaga. Tetap terus mengerjakan yang wajib, yang diwajibkan, dan meninggalkan yang haram, dan dijaga itu, keduanya itu. Ma'al muhafadzati tamah ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat, penjagaan terhadap pengerjaan terhadap kewajiban, ya mengerjakan kewajiban dijaga. Ya, dan meninggalkan segala yang diharamkan. Mafhum? Ma'al muhafadzati tamah, disertai dengan penjagaan yang sempurna. Menjaga apa? Menjaga fi'il wajibat, ya, melakukan atau mengerjakan segala yang wajib, dijaga, ya, perbuatan-perbuatan dalam rangka mengerjakan perkara-perkara yang wajib dijaga. Dan yakni demikian juga sebaliknya, menjaga untuk tetap meninggalkan segala yang diharamkan. Wadih. Waqad su'ila Rasul, sungguh Rasul pernah ditanya alaihi salatu wassalam tentang iman. Apa itu iman? Ya, ini dalam hadis Jibril ya. Kita pernah menghafal hadisnya. Nabi pernah ditanya oleh Jibril tentunya. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu iman. Maka beliau jawab, ya al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Rawahu Syaikhan. Iman itu, kata beliau, adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasul, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mafhum? Ya. Antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, ta'thirul ma'asi 'alal iman, pengaruh kemaksiatan atas keimanan. Pengaruh perbuatan maksiat terhadap keimanan. Apakah perbuatan maksiat itu mempengaruhi iman atau tidak? Jawabannya iya. Perbuatan maksiat mempengaruhi keimanan. Ta'thirul ma'asi 'alal iman, pengaruh perbuatan maksiat terhadap keimanan. Pertama adalah al-ma'asi, pengertiannya. Al-ma'asi hiya al-khuruju an ta'atillah. Fa kullu man fa'ala kabiratan aw asarra ala saghiratin yusamma 'asiyan. Wal 'asi la yakhruju minal iman bi ma'siyatihi, bal huwa mu'minun 'asin, walakinna imanahu yanqusu bisababil ma'asi li'annaha tunafi kamalal iman. Al-ma'asi ini jamak dari maksiat. Al-ma'siyatu jamaknya al-ma'asi. Al-ma'asi, maksiat itu adalah al-khurud an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu arti al-ma'asi. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Fa kullu man fa'ala kabiratan. Jadi al-ma'asi adalah maknanya, dia adalah al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jika seorang sudah enggak taat sama Allah, berarti dia sedang berbuat maksiat. Jelas?
Maka maksiat itu adalah ketika seorang itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Faqulu man fa'ala kabiratan au asarra ala sagiratin yusamma asiyan. Maka setiap orang yang mengerjakan perbuatan dosa besar atau terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa kecil, maka dia disebut orang yang berbuat maksiat. Setiap orang, fakullu man fa'ala kabiratan, setiap orang yang berbuat, yang mengerjakan dosa besar atau terus-menerus mengerjakan dosa kecil, maka dia dinamakan asian, orang yang berbuat maksiat. Wal asi la yakhruju minal iman bimaksiyatih. Dan orang yang berbuat maksiat, ini isim fa'il ya, al-asi, fi'ilnya al-asa atau asa, al-asa tongkat. Fi'ilnya asa ya'si, berbuat maksiat. Isim fa'ilnya asin kalau nakirah, al-asi kalau ma'rifah. Wal asi la yakhruju minal iman bimaksiyatih bal huwa mu'minun asin. Orang yang berbuat maksiat tidaklah keluar dari keimanan dengan sebab kemaksiatannya, berarti nggak murtad. Menurut keyakinan ahlu sunnah, orang yang berbuat maksiat tidak murtad, tidak keluar dari keimanannya dengan sebab perbuatan maksiatnya. Bal huwa mu'minun asin, bahkan ia adalah seorang mukmin yang bermaksiat. Itu namanya mu'minun asin. Dia adalah seorang mukmin yang berbuat maksiat. Walakinna imanahu yanqusu bisababil ma'asi. Akan tetapi keimanannya itu berkurang. Nah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, orang yang berbuat maksiat keimanannya apa? Berkurang. Walakinna imanahu yanqusu bisababil ma'asi. Akan tetapi keimanannya berkurang dengan sebab ya perbuatan maksiatnya. Jelas? Li'annaha tunafi kamal iman. Karena perbuatan maksiat ya menafikan kesempurnaan iman. Menafikan, menyelisihi, ya, bertentangan dengan kesempurnaan iman. Mafhum? Jelas? Habis? Oh iya, habis. Nah, cukup dulu sampai sini ya. Dan sampai pengaruh perbuatan maksiat terhadap keimanan. Cukup dulu.